Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, meningkatnya fenomena kecemasan yang ada di belahan seluruh dunia semakin meningkat meskipun kita tahu bahwasannya kecanggihan teknologi dan obat-obatan yang dirumuskan oleh orang-orang kalangan barat semakin canggih dan semakin maju. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwasannya 30% hingga 40% data menunjukkan belahan dunia mengalami nilai tingkatan kecemasan dan juga depresi oleh orang-orang yang memiliki penyakit hati atau akal pikiran. Maka dari itu, kami menawarkan dengan sudut pandang Al-Quran agar supaya kita bisa lebih menelaah, kita bisa lebih menemukan obat yang tidak memiliki efek samping sama sekali, yakni dengan mentadabburi Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bahwasannya ada dua jenis penyakit yang setidaknya harus kita pahami terlebih dahulu. Satu diantaranya ada penyakit yang sifatnya adalah fisik. Kemudian yang kedua yakni penyakit spiritual. Nah, yang jenis kedua inilah yang akan kita bahas bersama, yakni bisa kita sebut juga dengan amrod al-qulub atau penyakit yang ada di dalam hati. Dampak hati yang sakit bisa melumpuhkan fungsi akal sehat, memicu kerancuan berpikir, hingga kecemasan yang eksistensial atau bergantung kepada sesuatu yang pada dasarnya itu bukanlah tempat sesuatu kita untuk bergantung. Hal ini didukung dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi dijelaskan di sana bahwa ada hati-hati yang di dalamnya itu terdapat rasa sakit. Ya, kebetulan dalam konteks ini mereka adalah orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Perlu kita ketahui juga bahwasannya ada beberapa akar atau istilahnya bisa kita sebut dengan penyebab atau etiologi penyakit spiritual psikologis. Di antaranya yang pertama yakni lemahnya iman atau tauhid. Bagaimana yang dimaksud dengan lemahnya iman atau tauhid itu? Di antaranya berpaling dari mengingat Allah, memicu penderitaan batin, pemikiran menjadi sempit, sehingga dari lemahnya iman ini memicu kehadiran penyakit hati yang lainnya. Di antara contoh dari penyakit hati yang disebabkan oleh lemahnya iman ini yakni satu, cinta kepada dunia secara berlebihan atau yang bisa kita sebut juga dengan hubbud dunya. Di antaranya Al-Quran mengisahkan sebuah kisah yang seringkali kita dengar dengan kisah Qorun yang ada pada zaman Nabi Musa. Inna Qoruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sehingga diceritakan Qorun adalah seorang yang memiliki kekayaan raya-raya. Dia memiliki prinsip mencintai kekayaannya secara berlebihan, sehingga Allah memberikan pelajaran bagi kita semua melalui kisah Qorun ini agar tidak terlalu tamak terhadap harta yang kita kumpulkan atau harta yang kita butuhkan, seperti itu. Yang kedua yakni atas dasar lemahnya iman memicu perasaan was-was atau perasaan yang tidak meyakinkan. Hal ini juga didukung dengan salah satu ayat Al-Quran yang bisa kita tinjau juga dalam Quran surah Toha ayat 124 yang berbunyi yakni waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkau wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari peringatanku, katanya Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dada yang sesak, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Hingga atas dasar ini ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menyembuhkan perasaan-perasaan atau penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Di antaranya yakni satu, dengan zikir dan sholat. Wa aqimis sholata
lidzikri. Karena dengan berzikir dan sholat ini diharapkan siklus-siklus pikiran negatif dapat stabil secara pemikiran dan menimbulkan yang namanya dengan ketenangan. Kemudian yang kedua, tasgiyatun nafas atau terapi pembersihan jiwa. Kemudian yang selanjutnya ada juga istilahnya terapi pemaaf, terapi al-afu, mekanisme psikoterapi tingkat tinggi untuk meruntuhkan amarah atau godop. Seringkali kita dengar teman-teman bahwasannya seseorang yang paling istimewa di zaman kita ini yakni orang-orang yang memiliki kontribusi dan bisa memaafkan orang lain. Disebutkan juga di dalam Al-Qur'an, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yakni alladzina yunfikuna fis-sarra, mereka adalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka dalam keadaan sulit, walladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, dalam keadaan sulit maupun senang, wal kadhiminal ghaidha, dan juga mereka yang dapat menahan amarahnya, wal afina 'anin nas, dan juga mereka yang memaafkan kepada manusia-manusia yang pernah bersalah kepadanya. Maka dari itu, terapi memaafkan ini menjadi sangat relevan untuk ketenangan dan kestabilan hati kita. Di antara macam-macam penyakit hati yang lain juga bisa kita pahami, yakni khauf yang sudah kita sebutkan barusan. Kemudian yang kedua ada lagi yakni yang namanya dengan al-huzn atau sedih yang terlalu berlebihan, sedih yang berlarut-larut. Dengan segala fenomena pemuda-pemudi pada zaman kita ini, seringkali kesedihan ini kemudian merentuhkan emosional bahkan mental yang kita miliki pada dasarnya. Sehingga perlu sekali kita memiliki prinsip bahwa kesedihan itu akan segera berlarut ketika kita percaya kepada qada dan qadarnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga di dalam Al-Qur'an, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kita semua bersedih, janganlah kau bersedih, innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah bersama kita semua. Kemudian macam-macam penyakit yang terakhir yang akan saya sebutkan diantaranya yakni al-yasa atau al-qunut. Apa yang disebut dengan al-yasa atau al-qunut ini yakni sifat putus asa. Sehingga seringkali dari fenomena atau masalah-masalah yang menimpa kita di zaman yang cukup memerlukan kekuatan mental ini sangat-sangat menguji kesabaran dan kekuatan mental kita. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwasannya banyak sekali orang-orang yang berputus asa atas hidupnya, atas karirnya, atas pekerjaannya, atas pendidikannya. Mereka semua berputus asa karena tidak memiliki keyakinan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an seringkali menyebutkan atau mengkisahkan tentang peristiwa-peristiwa putus asa ini, diantaranya yakni kisah Nabi Yusuf. Ya bani yadhabu fatahassasu mi Yusufa wa ahihi wa la tayasu mir rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain dalam Quran surah Az-Zumar juga dijelaskan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hamba yang ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yakni mereka melampaui batas atas dirinya. Apa yang perlu disampaikan oleh Kanjeng Nabi? La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian semua berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Kenapa? Karena sesungguhnya innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Insyaallah Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita karena innahu huwal ghafurur rahim. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesehatan mental, kekuatan spiritual yang insya Allah nantinya akan membawa kita untuk selalu berjalan dalam keistiqomahan ibadah. Amin amin Allahumma amin. Sekian, cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.